Jiwaku Bukan Jiwaku, Mencintai Dua Jiwa oleh Fujika Chapter 8. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Suasana masih tegang, di mana Beatrice dan juga Sander sama-sama tidak mau mengalah. Sampai akhirnya, Beatrice menemukan cara agar Sander dapat memahami situasi yang saat ini mereka hadapi. Beatrice pun berharap Sander tahu apa yang harus dilakukannya. Jam 5 sore waktu itu kamu tidak datang, padahal kamu sudah berjanji. Beatrice memulai aksinya. Sander mengernyit, bingung dengan perkataan wanita yang berdiri di hadapannya saat ini. Seekor kucing liar membawa ekor ikan di mulutnya dan berjalan ke arahku. Seketika Sander mengerti maksud dari Beatrice. Ia pun memberi kode untuk itu. Dengan sigap, Sander meraih pistol yang ia selipkan di pinggang celananya dan mengarahkannya ke seseorang yang hendak menembak Beatrice. Peluru tepat mengenai sasaran. Sang penembak yang hendak menyemburkan timah panasnya ke Beatrice ambruk begitu menerima peluru dari senjata milik Sander di bagian kepala. Sander meraih tangan Beatrice dan berlari menuju kendaraan roda 2 miliknya. Dengan secepat kilat, ia melajukan motornya meninggalkan tempat itu. Di rumah sakit. "Maaf Tuan, apa Tuan mencari seorang pasien?" tanya salah satu perawat yang melihat anak buah Vicky melirik tidak jelas ke sana kemari di depan lift. Tidak, maksudku iya," jawab orang suruhan Vicky gugup. Perawat tersebut mengurutkan keningnya melihat reaksi orang yang ditemuinya itu. "Kalau Tuan sedang mencari seseorang, Tuan bisa bertanya ke bagian administrasi," saran perawat itu menunjuk letak tempat yang dimaksud. Baik, terima kasih," sahut orang suruhan Vicky masih tergagap. "Tunggu Tuan, kalau boleh tahu siapa pasien yang Tuan cari?" tanya perawat tersebut menghentikan langkah orang suruhan Vicky. "Biar aku bertanya saja ke bagian administrasi. Permisi." Orang suruhan Vicky pun berlalu dari sana. "Aneh, padahal aku hanya ingin membantunya," gumam sang perawat dengan botol cairan infus di tangan kanannya. "Kenapa kamu berdiri di sini? Bukankah seharusnya kamu menggantikan botol cairan infus pasien yang di ICU itu?" tanya perawat lainnya. "Oh astaga, aku hampir melupakannya. Terima kasih sudah mengingatkan." Perawat itu pun pamit dan segera ke ruangan tempat Nindi dirawat. "Apa di sini ada pasien yang bernama Nindi?" tanya orang suruhan Vicky setelah berada di bagian administrasi. "Nama lengkap pasien, Tuan?" Tunggu sebentar." Pria berpakaian hitam tersebut meraih ponselnya dan mencari sesuatu di dalam sana. Tak lama kemudian, ia menunjukkannya ke pegawai itu. Ternyata, ia memperlihatkan foto Nindi. "Maaf Tuan, Tuan siapanya Nona Nindi?" tanya pegawai yang bertugas di sana yang mengenal foto yang dilihatnya barusan. Semenjak Hans ikut menangani Nindi, seluruh yang berkaitan dengan Nindi harus sepengetahuannya. Dan pegawai itu pun selalu mengingat pesan Hans bahwa siapapun yang mencari dan hendak bertemu dengan Nindi harus dengan persetujuannya terlebih dahulu. Mengingat kondisi Nindi yang masih terbilang kritis. "Aku orang yang dipercaya keluarga Nona Nindi untuk menjaganya." Pegawai itu tersenyum. "Kalau begitu, Tuan harus menemui Dr. Hans terlebih dahulu." "Kenapa aku harus menemuinya?" tanya orang suruhan Vicky keberatan. "Karena Nona Nindi saat ini ditangani oleh Dr. Hans," jawab pegawai tersebut ramah. "Apa setiap pengunjung harus menemui dokter itu dulu sebelum bertemu dengan pasien?" tanya orang suruhan Vicky kesal. "Tidak semua pengunjung harus bertemu dengan Dr. Hans terlebih dahulu, Tuan. Tapi beda kasus pada Nona Nindi.
Nona Nindi saat ini masih kritis. Dr. Hans hanya berusaha meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi. Terang sang pegawai membuat orang suruhan Vicky berpikir sejenak. Kalau begitu, nanti aku kembali lagi. Baik, Tuan. Tuan tenang saja. Di bawah pengawasan Dr. Hans, Nona Nindi pasti akan baik-baik saja. Orang suruhan Vicky berlalu dari sana, namun dengan keraguan. Kenapa aku melihatnya aneh? Gelagatnya mencurigakan. Gumam sang pegawai seraya menatap kepergian anak buah Vicky. Kamu melihat apa? Tanya perawat yang menghampiri sang pegawai. Itu, tadi ada orang yang mengaku orang suruhan keluarga Nona Nindi. Begitu aku jelaskan prosedur untuk menjenguk Nona Nindi, dia langsung buru-buru pergi. Aneh bukan? Jelas sang pegawai membuat si perawat mengingat orang yang ditemuinya beberapa saat yang lalu. Apa orangnya tinggi, tegap, dan memakai setilan jas? Iya, betul. Apa kau pernah bertemu dengannya? Iya, tadi aku bertemu di depan lift. Dia memperhatikan sekeliling seolah mencari sesuatu. Aku sempat berpikir dia bukan orang baik. Aku pun berpikir sama denganmu. Apa kita harus melaporkan hal ini ke Dr. Hans? Setelah lebih dari sejam berkendara, Sander mengarahkan kemudi motornya ke arah halaman rumah yang pagarnya tidak tertutup sama sekali. Ini rumah siapa? Tanya Beatrice, memperhatikan setiap sudut bangunan yang saat ini berada di hadapannya. Suasananya yang asri dan pemandangan khas pedesaan yang indah membuat rumah tersebut menjadi tempat yang layak dijadikan sebagai tempat beristirahat atau bersantai sekadar menghilangkan penat setelah seharian beraktivitas. Ayo, ajak Sander mengabaikan pertanyaan Beatrice. Mereka pun berjalan ke arah pintu utama rumah itu, lalu menekan bel yang ada di samping daun pintu berbahan kayu itu. Seorang asisten rumah tangga membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Di mana Paman Jos? Tanya Sander ke ART yang bernama Maria yang berusia sekitar 45 tahun itu. Tuan berada di teras belakang, Tuan, jawab Maria. Sander yang mengerti maksud panggilan Beatrice berbalik. Ya, ini rumah Paman Jos. Ayo, kita temui Paman dulu, setelah itu kamu boleh beristirahat. Sander dan Beatrice pun mengayunkan langkah menuju teras belakang. Paman, sapa Sander yang melihat Paman Jos sibuk membolak-balikan koran harian dengan secangkir kopi di atas meja, berikut dengan kue-kue khas desa tersebut. Paman Jos menoleh dan memincingkan maniknya begitu pandangannya beralih ke Beatrice. Dia Beatrice, Paman. Dia adalah gadis yang pernah aku ceritakan dulu, ungkap Sander yang mengerti arti dari tatapan pamannya itu. Seketika Paman Jos pun mengingatnya. Oh, ya. Dia adalah gadis yang membuatmu jatuh cinta itu kan? Yang sempat kamu foto secara diam-diam, kemudian memperlihatkannya ke Paman. Beber Paman Jos dengan sedikit tertawa. Sander tersenyum masam, menerima pelototan dari Beatrice. Akibat perkataan pamannya, ia pun ketahuan pernah melakukan tindakan ilegal terhadap Beatrice. Ayo, duduklah. Paman Jos mempersilakan mereka duduk. Di saat yang sama, Maria datang dengan 2 cangkir teh hangat di atas nampang yang dibawanya. Kau tahu, Sander sempat tidak tidur semalaman hanya karena memikirkan jawaban yang akan kamu berikan setelah mengungkapkan isi hatinya. Ungkap Paman Jos, namun kali ini dengan tertawa renyah. Aku pikir Paman Jos orangnya garang dan jahat, seperti yang dikatakan Tuan Vicky. Paman Jos orangnya ramah, dan aku yakin Paman Jos pasti baik dan penyayang. Ternyata Tuan Vicky berkata sebaliknya. Tuan Vicky lah orang jahat yang sebenarnya. Beatrice masih tak percaya pada apa yang dilihatnya saat ini, sehingga ia pun sibuk dengan lamunannya. Tris, panggil Sander seraya menyentuh punggung tangan Beatrice. Iya? Apa kau melamun? Tanya Sander. Apa?
Karena kaget, Beatrice malah bertanya, Sudah, habiskan minumanmu, kemudian istirahatlah. Kamu pasti capek. Saran Paman Jos yang mengira reaksi bingung Beatrice karena kelelahan. Malam hari, Paman menelpon siapa? Tanya Sander yang melihat Paman Jos sudah berulang kali mengarahkan ponselnya ke telinga, namun berulang kali pula mengeluh karena tidak terjawab. Paman menelpon adikmu. Tidak biasanya ponselnya susah dihubungi. Padahal dia sudah berjanji akan tiba di rumah pukul 6 setelah dari berkemah. Paman Jos kembali mencoba menghubungi nomor Zena. Beatrice yang baru saja keluar dari kamarnya tak sengaja mendengar percakapan Sander dan Paman Jos. Apa tempat berkemahnya di Wolfsgarten Holzklatsch? Tanya Beatrice berharap tebakannya salah. Benar, Zena berkemah di sana. Jawaban Paman Jos seketika membuat tubuh Beatrice bergetar karena panik. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Zena yang selama ini dimusuhinya adalah adik kandung dari orang yang dicintainya. Dan tebakannya barusan semata-mata karena ia pernah tak sengaja mendengar nama Zena disebut oleh Vicky. Dan ia pun tidak menyangka jika Zena yang dimaksud Vicky adalah adik kandung Sander. Melihat reaksi Beatrice, Paman Jos menghentikan aktivitasnya, kemudian berjalan mendekati Beatrice. Tak ketinggalan Sander. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.